Menurut Pustaka Nagara Kertabumi, Pangeran Angkawijaya Kusumah-Dinata kedua lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1558 Masehi dan dinobatkan menjadi Prabu Gesan Ulun pada tanggal 22 April tahun 1580 Masehi. Lalu Prabu Gesan Ulun Angkawijaya Kusumah-Dinata kedua sebagai Sri Nalendra Pajajaran di Sumedang Larang yang berkuasa atas bumi Parahyangan memiliki putra dari permaisuri Nyimas Ratu Cukang Gedengwaru yang terdiri dari ke-1 Pangeran Ranggagede Kusumah-Dinata ketiga, kedua Raden Arya Wiraraja, putra yang ketiga bernama Raden Kadu Ranggagede, keempat Raden Rangga Patra Kelana, yang kelima Raden Arya Ranggapati, yang keenam Raden Ngabehi Watang, yang ketujuh Nyimas Demang Cipaku, yang kedelapan Nyimas Ngabehi Martayuda, yang kesembilan Nyimas Rangga Wiratama, yang ke-10 Nyimas Rangga Pamade, dan yang ke-11 Nyimas Dipati Ukur. Para putra Prabu Gesan Ulun Angkawijaya Kusumah-Dinata kedua dari Nyimas Ratu Harisbaya terdiri dari ke-1 Pangeran Arya Suradiwangsa Kusumah-Dinata keempat yang kemudian menjadi Rangga Gempol, yang kedua Pangeran Tumenggung Tegal Kalong, dan yang ketiga bernama Raden Dalem Rangga Nitinagara. Sedangkan putra Prabu Gesan Ulun Angkawijaya Kusumah-Dinata kedua dari Nyimas Putri Pasarean adalah Ki Demang Cipaku. Ketika Prabu Gesan Ulun turun tahta pada tahun 1601 Masehi, kekuasaan di Sumedang Larang dibagi dua dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Prabu Ranggagede Kusumah-Dinata ketiga yang memerintah di Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganea, Sumedang. Sedangkan Prabu Suradiwangsa Kusumah-Dinata keempat memerintah di Tegal Kalong, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara. Sementara itu, Prabu Gesan Ulun hanya bertindak sebagai penasehat kedua putranya itu. Prabu Gesan Ulun wafat pada tanggal 7 bagian gelap bulan Kartika tahun 1530 Saka yang bertepatan dengan tanggal 5 November tahun 1608 Masehi. Berarti 7 tahun setelah lengser ke Prabon. Lalu ia dimakamkan
di puncak Gunung Rengganis. Namun, ada juga yang menyebutkan wafat pada tahun 1610 Masehi dalam usia 52 tahun. Betapa duka lara melanda masyarakat Sumedang Larang pada saat itu, karena ditinggalkan oleh Sang Prabu yang sangat dihormati, dicintai, dan dibanggakan rakyatnya. Prabu Gesan Ulun merupakan raja terakhir Kerajaan Sumedang Larang, karena setelah dilanjutkan oleh para putranya sejak tahun 1620 Masehi, Kerajaan Sumedang Larang menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam Sultan Agung Hanyokrokusumo yang lahir pada tahun 1593 dan berkuasa sejak tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi. Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram sendiri masih kerabatnya Ratu Harisbaya. Dan seperti halnya Sumedang Larang, Kesultanan Mataram pun masih memiliki kekerabatan sebagai keturunan Raden Baribin, adiknya Prabu Kertabumi Majapahit, yang menikah dengan Diah Ayu Ratu Pamekas, adiknya Prabu Siliwangi Jayadewata Sang Pamanah Rasa, sebagai para putra Prabu Dewaniskala Ningrat Kancana, Raja Galuh Kawali. Latar belakang yang mendorong Sumedang Larang sepeninggal Prabu Gesan Ulun menempatkan diri di bawah proteksi Kesultanan Mataram Islam adalah: ke-1, sejak peristiwa Harisbaya, hubungan Sumedang Larang dengan Cirebon menjadi kurang harmonis. Maka timbul kekhawatiran para pejabat Sumedang Larang bila tiba-tiba ada ekspansi dari Kesultanan Cirebon. Kedua, sepeninggal Prabu Gesan Ulun, timbul pula kekhawatiran akan kemungkinan ekspansi Kesultanan Banten dalam rangka menguasai wilayah bekas kemaharajaan Pajajaran. Ketiga, kolonial Hindia Belanda yang berpusat di Batavia waktu itu selalu mencari kesempatan untuk mengadu domba kekuatan pemerintahan Banten, Cirebon, dan Sumedang Larang dalam upaya ekspansinya wilayah kekuasaan tanah jajahannya. Yang keempat, kekuatan pemerintahan pribumi yang tidak mau tunduk kepada kolonialisme Hindia Belanda di Pulau Jawa adalah Kesultanan Mataram Islam masa kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo antara tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi yang meliputi wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang kelima, saat itu sedang terjadi perang dingin antara Kesultanan Banten dengan Kesultanan Cirebon.
sementara posisi Sumedang Larang terjepit di antara kedua kekuasaan itu, sehingga mengambil jalan keluar dengan bergabung ke Mataram yang memiliki kekuatan melebihi kedua kesultanan tadi. Mensikapi situasi dan kondisi demikian, maka Ratu Harisbaya segera menyarankan Prabu Suradiwangsa Kusumadinata keempat untuk menghadap kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram agar dapat menyampaikan pernyataan bahwa pemerintahan Sumedang Larang yang meliputi bumi Parahyangan ingin menjadi wilayah protektorat Mataram Islam. Hal itu tentu saja disambut gembira oleh Sultan Agung Mataram karena akan memiliki bagian pemerintahan yang strategis untuk menghadapi Kesultanan Banten dan Hindia Belanda di Batavia. Ternyata Kesultanan Cirebon pun telah menjadi pasel pemerintahan Kesultanan Mataram Islam sejak tahun 1619 Masehi. Setelah itu, status kerajaan Sumedang Larang pun berubah menjadi kabupaten dan jabatan rajanya menjadi adipati atau setingkat bupati. Namun, karena Sumedang memiliki beberapa bagian pemerintahan, maka Raden Suryadiwangsa Kusumadinata keempat oleh Sultan Agung Mataram dijadikan Bupati Wedana setingkat jabatan gubernur atau residen dan diberi gelar penobatan Rangga Gempol yang membawahi wilayah seluruh Jawa Barat kecuali Cirebon dan Banten, termasuk membawahi wilayah yang dikuasai kakak tirinya, yaitu Pangeran Ranggagede Kusumadinata ketiga. Wilayah kekuasaan Bupati Wedana Rangga Gempol Suryadiwangsa Kusumadinata keempat ini oleh Sultan Agung Mataram dijuluki Prayangan, artinya daerah yang berasal dari pemberian Pajajaran yang dibarengi oleh hati yang tulus ikhlas. Di kemudian hari, dengan lafal setempat, nama Prayangan berubah menjadi Priangan. Tentu Priangan berbeda dengan kata Parahyangan yang artinya identik dengan tempat tinggalnya para dewa atau orang suci alias hyang. Pembangunan pusat kota Sumedang di Tegal Kalong Talun dirancang pada masa ini mengikuti pola dasar kota-kota Mataraman lainnya. Karena Sumedang Larang difungsikan sebagai benteng pertahanan dalam strategi menghadapi kekuatan Banten dan Hindia Belanda di Batavia, sehingga struktur administrasi di Tatar Priangan mengalami perombakan pembagian wilayah dan penetapan para dalam bupatinya yang harus diangkat langsung oleh Sultan Agung Mataram. Kaum Menak keturunan para bupati ini
lalu menjadi kelas elit baru yang bergelar Raden, di mana mereka dihormati masyarakat layaknya raja-raja Sunda Galuh terdahulu. Keluarga keturunan para raja dan pejabat Sunda Galuh terdahulu disebut Rakeyan. Kemudian setelah masuk Islam menjadi Rahadian dan akhirnya menjadi Raden. Sejak era kerajaan Salakanagara dan Tarumanagara, masyarakat Sunda merupakan masyarakat dengan budaya berladang atau ngahuma, di mana mereka lazim berpindah-pindah lahan untuk membuka ladang baru di tempat yang dianggap subur. Setelah wilayah Priangan menjadi bagian dari Mataram Islam, budaya sawah yang berasal dari timur Pulau Jawa mulai diterapkan oleh masyarakat Sunda, terutama sejak petani dari Jawa Tengah dikirimkan ke Karawang untuk membantu penduduk setempat menjadi pemasok beras pasukan Mataram ketika menyerbu Batavia. Sejak itulah teknik persawahan diperkenalkan di tanah Pasundan, sehingga daerah Indramayu, Karawang, dan Bekasi menjadi daerah gudang beras. Bahasa Sunda di wilayah Bumi Parahyangan dan sekitarnya mulai mengenal tingkatan penggunaan bahasa atau yang disebut undak-unduk basa, yaitu penggunaan bahasa Sunda yang lemes atau halus dan bahasa luluhur atau pangagung sebagai bahasa hormat. Tingkatan bahasa ini tidak ditemukan dalam bahasa Sunda Banten, dikarenakan Banten tidak pernah berada di bawah kendali Mataram. Lalu aksara Hanacaraka juga diperkenalkan di wilayah Pasundan yang dikenal sebagai Cacarakan. Kemudian seni tradisi Kidung Jawa atau Macapat Pupuh di keraton dan masyarakat Mataram pun mulai mempengaruhi tembang di kalangan Menak Sunda yang disebut mamaos, sehingga Kidung Macapat Pupuh Jawa mengalami adaptasi dengan tradisi nembang yang sudah ada di Tatar Sunda yang berupa pantun, beluk atau memaca, dan kawih degung. Lalu karena mamaos yang tumbuh di pendopo atau keraton para Menak Sunda ini banyak diterbitkan dari Bupati Cianjur R.A.A. Kusumaningrat antara tahun 1834 sampai tahun 1864, maka mamaos ini disebut tembang Sunda Cianjuran. Hal inilah yang membuat Bupati Cianjur R.A.A. Kusumaningrat, kerabatnya Rangga Gempol Sumedang Larang ini dikenal sebagai Kangjeng Pancaniti. Antara tahun 1620 sampai tahun 1623 Masehi, Mataram sudah mengirim 3 kali pasukan
untuk menaklukkan Ujung Galuh, Surabaya sekarang. Tetapi ketiganya mengalami kegagalan dan menimbulkan korban jiwa tentaranya dikarenakan kurangnya perbekalan pasukan Mataram serta kokohnya pertahanan alam Surabaya yang banyak menerima bantuan dari Madura dan VOC. Maka untuk menaklukkan Sampang Madura yang telah melakukan pembangkangan kepada Mataram karena menjadi pemasok utama persediaan pangan untuk tentara Surabaya selama dikepung oleh Mataram, sehingga Sultan Agung Mataram meminta Rangga Gempol untuk menaklukkannya karena Rangga Gempol Suryadiwangsa Kusumah-Dinata keempat juga berdarah Madura. Pada tahun 1624 Masehi, Rangga Gempol berangkat membawa pasukan Sumedang. Sementara pemerintahan di Sumedang dipegang oleh Raden Rangga Gede, menjabat menjadi Bupati Wedana Parahyangan di Tegal Kalong. Ternyata pasukan Sumedang Larang yang dibawa Bupati Wedana Rangga Gempol Suryadiwangsa Kusumah-Dinata keempat ini dengan mudahnya menaklukkan wilayah Sampang Madura karena Bupati Wedana Rangga Gempol berdiplomasi menemui Raden Prasena, pimpinan daerah Sampang Madura secara kekeluargaan, sehingga tidak pernah terjadi pertempuran. Setelah berhasil menaklukkan Madura, tentu saja kedatangan Bupati Wedana Rangga Gempol bersama pasukannya di Mataram disambut gembira oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dan dielulukan masyarakatnya sepanjang jalan masuk ke Keraton Kerta di wilayah Pleret, Bantul, Yogyakarta sekarang. Atas jasa-jasanya dalam menaklukkan Madura, Rangga Gempol Suryadiwangsa Kusumah-Dinata keempat oleh Sultan Agung Mataram diperintahkan untuk tetap menetap menjadi bupati di Kerto Mataram. Adapun para tentaranya yang ikut menetap dengannya lalu membangun kampung Kasumedangan di sekitar Kerto Pleret, Bantul sekarang.